Selamat malam, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah mengenal seorang pendeta yang memiliki gereja yang menurut saya cukup besar lah untuk ukuran kota di mana gereja itu berdiri. Pendeta ini kalau saya lihat sangat ingin gedung gerejanya itu terbilang megah, ya. Sangat ingin gedung gerejanya itu terlihat bagus dari luar, sehingga mungkin dia punya keinginan untuk membangun gedung gereja yang terus-menerus berkembang, mulai dari gedung biasa, kemudian mulai ditambah kanan kirinya, lalu dulu ada tiang di tengah-tengah, kemudian digeser, lalu membuat lantai 2, kemudian membuat tempat-tempat atau ruangan doa atau ruangan penyimpanan, lahan parkir, dan seterusnya, sampai yang terakhir dia ingin punya kamar mandi atau toilet sebanyak 4 buah. Sesuatu yang baik tentu saja kalau gereja berkembang, tetapi semakin saya melihat, jujur saja dalam hati juga saya mempertanyakan, ini sebenarnya keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, atau ada keinginan dan ambisi pribadi? Karena buat saya, apa urgensi membangun seperti tadi yang saya bilang, toilet ada 4 buah, untuk apa? Kecuali memang mungkin ibadahnya bisa dihadiri ratusan orang, oke, butuh. Tetapi ini mungkin masih puluhan orang saja. Ketika jemaat dipandang tidak dapat merealisasikan keinginannya tersebut, ya, yang tadi saya katakan, saya sendiri ragu apakah itu keinginan Tuhan atau keinginan manusia. Dan pendeta ini kemudian mengambil jalan pintas. Dia mengundang pendeta-pendeta dari kota-kota besar untuk datang. Dipersilahkan membawa rombongan banyak. Dan pendeta dari kota besar ini tentu saja senang saja mereka datang berkhotbah, ya, mungkin kesaksian. Lalu ketika datang, pendeta ini menyampaikan, kami sedang membangun gereja, sedang butuh dana. Bagi tadi pendeta dari luar kota, dari kota-kota besar itu, mungkin dana belasan atau puluhan juta tidak terlalu masalah bagi mereka. Dan akhirnya kemudian gereja ini dibangun dengan bahan-bahan atau dari uang dari tadi orang-orang yang datang dari luar kota tadi. Saya merasa bahwa gereja tersebut mungkin akan tetap berdiri megah, ya, karena tadi pendetanya memilih jalan pintas, ya, untuk mengundang orang-orang kaya supaya mereka menyumbang pembangunan gereja tersebut. Tapi saya mempertanyakan dan memperkarakan dalam hati, apakah jalan pintas itu adalah jalan yang benar? Pengalaman saya, jalan pintas justru seringkali adalah jalan yang tidak benar, atau jalan yang kurang benar kalau mau pakai bahasa yang lebih halus lagi. Dalam Alkitab pun kita melihat ada beberapa tokoh yang ingin menggunakan jalan pintas, tapi justru, ya,
justru tidak mendapatkan apa yang ia inginkan karena memang jalannya salah. Ada orang-orang yang ingin menjadi kaya dengan jalan pintas, atau di perjanjian lama ada orang yang mau mengumpulkan harta cepat, akhirnya malah terjatuh dalam dosa. Saya tidak mengatakan bahwa tindakan pendeta yang mengundang tadi itu pasti 100% salah, belum tentu. Tetapi kalau itu adalah ambisi dan keinginan pribadi, maka jalan pintas yang pendeta itu tempuh bisa jadi kurang tepat. Ya, saya tidak menghakimi, Tuhan yang menjadi hakim. Tetapi saya mau mengingatkan kita semua bahwa tidak semua jalan pintas itu akan berujung pada hasil yang baik. Mungkin hasilnya akan baik juga pada akhirnya, tetapi prosesnya tidak baik. Lebih baik kita memilih jalan yang sulit, ya, tetapi benar, daripada kita memilih jalan yang mudah, jalan pintas yang terlihat mudah, tetapi itu justru salah. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.